Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU bersama. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 19 Mei 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Sebelum saya mulai, seperti biasa disclaimer dulu. Jadi semua hal yang saya sampaikan di sini bersifat edukasi, jadi tidak ada paksaan dalam. Jadi segala aktivitas trading itu jadi tanggung jawab teman-teman. Ini intinya kita sama-sama bagaimana dan juga bagaimana prediksi arah market supaya pada akhirnya yang kita bisa profit di XAU. Oke, terakhir yang saya buat itu di hari Rabu kemarin. Saya kira harga itu bisa naik dulu sedikit sampai ke 2000 sebelum harga itu bisa turun lebih. Ternyata, harga itu ketika turun ke 1983, juga kalau kita lihat, jika teman-teman lihat konfirmasinya seperti ini, di sini ada konfirmasi di sini. Seperti ada bullish engulfing di sini, dan jika teman-teman ada yang entry di sini, teman-teman kemarin sudah kena. Seperti sudah saya katakan, stop loss itu cukup di bawah zona aja ya, bagi teman-teman yang entry kemarin sempat kena stop loss. Dan yang kemarin juga bahwa consider bahwa teman-teman kemarin itu bagi yang entry buy kemarin karena beranggapan bisa bergerak naik lebih tinggi ya, karena di sini ada bullish engulfing. Tetapi teman-teman lihat di time frame H4. Di time frame H4 teman-teman lihat di sini ada bearish engulfing juga. Jadi ketika bearish engulfing di H4 dengan bullish engulfing di H1 dengan penurunan yang masih dengan power turun yang masih lumayan besar di sini, sebenarnya kesempatan untuk kita nge-buy itu kurang bagus. Cara konfirmasi sudah ada, tetapi konfirmasi kita itu dilawan oleh yang namanya bearish candle di H4 di sini, dan juga mengingat power daripada hari Selasa malam kemarin itu sangat luar biasa dropnya. Jadi walaupun dikonfirmasi di H1 kita bisa bergerak naik, yang dimana harga itu kan sudah mendapat penurunan, tetapi harga itu mengecil dan kemudian ada bullish engulfing. Cara teorinya kita memang bisa untuk ambil posisi buy. Nah, ini juga berada terletak di area zona demand. Tetapi yang tidak bisa dia membuat terbang itu adalah yang pertama, di H4 ada bearish engulfing, lalu di H4 juga penurunan di sini itu powernya masih sangat besar. Ya, karena itu kenaikan dia untuk bisa lebih tinggi itu saya rasa agak sulit. Di H1 juga teman-teman bisa lihat bahwa penurunan ini ya 1 2 3 4 sesuai ya, berarti candle H4 yang satu panjang besar di sini ini sesuai dengan candle H1 yang penurunannya sangat besar ya. Ini 1 2 3 4 ini penurunannya sangat besar sekali. Jadi kemarin secara kita mau ambil posisi buy itu tidak bisa. Jadi kita tidak bisa ambil buy kemarin. Jadi bagi yang ambil buy berarti ya sudah kena stop loss ya. Ya begitulah trading ya, lebih tepatnya yang saya katakan itu hanyalah analisa ya. Jadi tidak selamanya yang saya analisakan itu 100% benar. Ada kalanya ya seperti sekarang kita close dan semua level-level ini sudah berhasil di break oleh market. Karena kemarin kalau kita lihat itu secara berita, kita ada berita mengenai PIL Fed Manufacturing Index dan juga unemployment claim secara mingguan. Dan di sini secara data itu hasilnya memuaskan untuk di USD. Tingkat penganggurannya ini turun menjadi 242.000. Lalu Philadelphia Fed Manufacturing Index ini minusnya berkurang dari minus 31 ke minus.
Nah, karena itu kalau kita lihat juga penurunan kemarin di hari Kamis itu dropnya signifikan juga ya, dari 1979 sampai paling rendah itu di 1951. Terus sekarang bagaimana? Apakah kita bisa ambil posisi buy? Sebenarnya kemarin ini saya lupa gini ya, saya lupa apa namanya time frame dikit ya teman. Hari Selasa kemarin saya lupa gini ya, saya lupa. Sebenarnya di sini sudah ada indikasi bahwa harga itu kemungkinan akan bergerak turun dengan cepat. Di sini saya lupa bilang kalau di sini ada yang namanya trend line-nya ini sudah di break. Trend line ini sudah di break oleh market pada saat di Selasa kemarin. Di Selasa, karena itu saya kira di 1983 itu kita akan melihat rejection dulu sedikit sebelum dia bisa turun. Ternyata rejectionnya cuma sedikit aja, naik sampai 1992 sebelum akhirnya harga itu membuat penurunan lebih lanjut, dan penurunannya itu sangat luar biasa ya, sampai ke kan di sini ini ada satu area demand lagi satu ya. Jadi secara trendline ini sudah di break ya. Secara trendline ini sudah di break, dan kalau dilihat kemana arah selanjutnya untuk di cara XAUUSD, kalau kita tarik Fibo-nya, kalau kita tarik Fibo kemungkinan untuk di XAUUSD, kita tarik Fibo dari paling bawah aja ya. Retracement sekarang sampai 50% itu bisa sampai di 1947. Nah, sekarang sih retracementnya sedang berada di retracement yang bagus sebenarnya. Sampai di sini, dan kalau di 61,8-nya memang di sini ada yang namanya rally base rally. Ini merupakan area zona demand yang sangat bagus juga, yang merupakan area zona rally base rally di daily. Jadi jikapun harga nanti bisa turun sampai di 1914, kemungkinan baru kita bisa melihat rally lebih tinggi lagi. Jadi seperti itu. Jadi secara daily sekarang di sini harga berusaha untuk mencari di level Fibonacci 50%-nya. Lihat sekarang juga di candle H4 harga sedang bisa saya katakan itu berusaha untuk keluar dari zona demand. Dalam artinya keluar dari zona demand itu bergerak untuk naiknya. Jadi kalau teman-teman ingin berkesempatan untuk ambil posisi buy, saya rasa bisa ya, tapi dengan sekarang saat ini itu kita lihat lagi di time frame H1 ya. Di time frame H1 saat ini kita punya penurunan yang sangat besar ini ya, 1 2 3 ya. 1 2 3 penurunan ini sangat sangat besar sekali. Jadi kita perlu konfirmasi seperti kemarin ya. Kita perlu konfirmasi at least setidaknya seperti kemarin ya, dan semoga aja pada hari ini kita bisa berkesempatan untuk ambil posisi buy. Kalau dilihat untuk hari ini, berita untuk di USD itu tidak ada, kecuali nanti malam ada berita mengenai Jerome Powell speak ini tentang perspektif daripada kebijakan moneter di Thomas Taubach Research Conference. Jadi ini pada saat nanti malam di sini kemungkinan harga baru bisa bergerak. Jadi untuk saat ini memang harga itu sudah break trend line yang pertama. Break trend line. Jadi harga kemungkinan bisa bergerak lebih lanjut turun karena turun saat ini masih sangat besar sekali. Di candle H1 di daily kita juga bisa melihat bahwa sudah 3 hari candle itu bergerak turun ya. 3 hari candle bergerak turun. Apakah sekarang saatnya untuk retrace dia bergerak naik dulu sebelum turun lagi? Jika kita bisa mengambil kesempatan untuk ambil posisi buy saat ini, sebenarnya sih ambil posisi buy sekarang ada dua kondisi. Yang pertama, sekarang ya, seperti sekarang harga sedang berada di area zona di, tetapi belum ada konfirmasi untuk ambil posisi buy.
Kita turunkan ke H1. Kalau teman-teman ingin ambil posisi buy, saya rasa tunggu harga itu keluar dari 1960. Keluar dari 1960, dan jika dia sudah berhasil keluar dari 1960, maka target teman-teman saat ini adalah sampai di 1970. Menurut saya jangan dulu terlalu tinggi untuk ambil posisi buy saat ini, karena momentum ke bawah ataupun kekuatan seller saat ini itu masih besar. Jadi sebaiknya teman-teman jaga-jaga ya dulu untuk ambil posisi buy, jangan terlalu tinggi. Untuk yang ingin ambil posisi sell di mana? Kalau ingin ambil posisi sell saat ini itu saya rasa bisa di 1983 lagi. Karena di sini kita ada yang namanya area supply juga di sini. Sekarang ini di area 1983 sampai di 1980 itu bisa menjadi area supply untuk saat ini. Bagi teman-teman yang ingin ambil posisi sell nanti. Jika harga memang bisa naik untuk saat ini. Jika memang harga bisa untuk naik untuk saat ini. Jika pada hari ini kita tidak melihat konfirmasi, dalam artian itu harga itu terus membuat penurunan secara turun secara terus menerus ya, turun secara terus menerus sampai di 1935. Sampai di 1935 di sini. Nah, di sini kita bisa nanti ambil posisi buy dengan target maksimal sampai di 1960. Jadi ketika harga sudah sampai di 1935 dan itu di break, saya rasa teman-teman jangan trade dulu ya, karena kalau dilihat di time frame H4 1935 di sini, ketika nanti harga break maka kemungkinan harga itu bisa langsung turun ke 1900 ya. Jadi pertahanan saat ini untuk bullish itu adalah yang pertama sekarang di area demand, anggaplah di 1955 ya. 1960 sampai di 1950. 1960 sampai di 1950. Ini pertahanan pertama untuk bullish. Lalu pertahanan kedua adalah dari 1935 sampai di 1945. Ya, ini memang temboknya sangat kecil ya, bisa jaraknya pendek. Jadi ketika harga itu sudah melewati 1960, 1950, 1945 dan 1935, maka kemungkinan besar harga itu akan bisa langsung bergerak turun menuju 1900. Misalnya harga ini break sampai di 1935, break ke bawah, maka kemungkinan harga bisa turun sampai di 1900. Jadi untuk saat ini key levelnya adalah di 1900 maksimal ya. Jika kemarin kita melihat key level adalah di angka 2000, maka saat ini key level maksimal paling rendah adalah di 1900. Ini mungkin saya bikin garis aja supaya teman-teman lihat key level di 1900 ya. Nah di 1900 di sini kita juga ada yang namanya support become resistant, iya, resistant become support juga iya. Dari historinya itu dari 2023 Januari kemarin kita ada support di break, kemudian menjadi resistan, kemudian menjadi support, dan sekarang otomatis sekarang menjadi support di angka 1900. Jadi yang ingin ambil posisi pada hari ini harap sabar dan harap berhati-hati karena momentum ke bawah itu masih besar banget walaupun tertahan di zona demand H4 ya. Penurunan 3 hari kemarin itu masih terasa di market ya. Saat ini bisa saya katakan itu orang-orang belum, lebih tepatnya para fund manager dan juga para di saat ini belum melirik gold untuk bisa ditradingkan dalam artian untuk dibeli. Jadi untuk saat ini para institusi dan juga para fund manager lebih pro kepada USD. Karena itu kalau kita lihat pergerakan USD selama 3 hari terakhir itu mengalami kenaikan sangat signifikan dan itu juga berdampak langsung ke XAUUSD yang dimana penurunan ya. Jadi yang ingin ambil sell, saya rasa jika teman-teman mau ambil sell tunggu harga itu break 1935 seperti ini dengan target maksimal teman-teman sampai di 1900. Jadi selama harga itu belum break 1935, teman-teman sebaiknya jangan ambil sell dulu deh.
Karena overall saat ini secara daily kita masih dalam kondisi yang namanya uptrend. Contohnya itu pada saat kemarin di sini, ketika harga di Februari 2023 kemarin penurunannya cukup deras ya, penurunannya cukup deras di sini. Nah, kalau kita lihat penurunannya di sini itu bahkan mencapai 8%. Kalau kita bandingkan dengan yang sekarang, harga itu belum sampai historinya kemarin ya, belum sampai histori 8% seperti yang kemarin. Ini baru 7,9, kalau yang di sini itu 8,5%. Jadi penurunan di sini itu masih wajar ya. Penurunan di sini itu masih wajar. Kalau secara historical kita tarik, dia itu bisa turun sampai di 8,6%, maka 8,6% itu kita bisa pastikan itu harganya ada di harga 1623. Ya, angka itu berarti masih di atas 1900. Seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman pada hari ini harap sabar dulu yang ingin ambil posisi buy. Yang ingin sell juga harap sabar dulu juga ya, walaupun momentum saat ini tuh masih turun ke bawah, tetapi ingat overall secara market structure itu kita masih dalam kondisi. Oke, jadi sekian aja untuk analisa XAU/USD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU/USD selanjutnya. Bye bye.